Halo, selamat pagi saudara-saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan penuh berkat ya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan kisah keluarga Leknarto. Tetapi sebelumnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu inspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan inspirasi dari Injil Matius tadi, marilah sekarang kita ikuti kisah keluarga Leknarto. Sore itu, hujan turun pelan-pelan seperti orang tua yang sedang bicara kepada cucunya, penuh kesabaran dan kelembutan. Di dapur rumah yang sederhana, Yusukem sedang menguleni adonan roti tape buat suguhan Jumat Wage. Tole berdiri di sampingnya, melihat tangan ibunya bergerak dengan kecekatan dan kasih yang diwariskan dari neneknya dulu. "Bu," tanya Tole sambil menyeruput teh, "memangnya ragi itu sebegitu pentingnya ya?" Yusukem tersenyum kecil, tidak menjawab dengan teori. Ia hanya menunjuk ke adonan tepung yang tadinya keras dan sekarang mulai lunak dan hangat. "Coba saja, besok kamu buat roti tanpa ragi. Rasain sendiri," katanya singkat. Dari balik pintu dapur, Leknarto masuk dengan baju basah karena habis mengambil jerami untuk kambing tetangganya. Ia mendengar percakapan itu, lalu duduk sambil membuka sendal. "Ragi itu kecil," katanya. "Tapi dia ndak nyari perhatian. Dia nggak duduk di atas, tapi nyusup ke dalam. Tapi justru karena dia nyusup itu, dia bisa mengubah segalanya." Tole memandang ayahnya. "Sama kayak biji sesawi ya Pak ya? Yang kecil banget, tapi bisa tumbuh jadi pohon besar." Leknarto mengangguk pelan. Matanya menatap ke arah jendela yang terbuka, tempat tetesan air hujan jatuh ke tanah seperti doa-doa kecil. "Yo, kowe ngerti Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35 le? Gusti Yesus cerita soal biji sesawi. Kecil banget, tapi bisa jadi tempat burung-burung bersarang. Sama seperti ragi kecil yang bisa mengubah adonan segunung." "Berarti," gumam Tole, "hal-hal kecil juga bisa berdampak besar ya Pak ya?" "Betul Le," jawab Leknarto. "Masalahnya zaman sekarang ini orang lebih tertarik sama hal-hal yang besar, yang viral, trending, dan sensasional. Tapi lupa bahwa perubahan sejati itu seringnya berawal dari sesuatu yang kecil, yang tersembunyi,
yang dikerjakan dengan sabar. Yusuke menambahkan, seperti roti ini, gak bisa jadi dalam 5 menit. Raginya kerja diam-diam, tapi hasilnya mengenyangkan kalau sudah jadi roti. Mereka terdiam sejenak. Di tengah suara rintik dan bau adonan yang mulai mengembang, ada keheningan yang penuh makna. Dan sore itu, di dapur yang basah oleh uap dan tawa, keluarga kecil Leknarto menanti roti yang sedang mengembang. Mereka tidak sadar, mereka sedang mengalami Injil, bukan dari mimbar, tapi dari adonan yang berubah dan dari cinta yang menyusup perlahan seperti ragi ke dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku, demikian tadi cerita singkat keluarga Leknarto. Dari Injil dan kisah keluarga Leknarto tadi, kita bisa mengambil satu hal. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi dan ragi. Kecil, tidak mencolok, bahkan mungkin dianggap sepele. Tapi di tangan Tuhan, yang kecil bisa menjadi besar, yang tersembunyi bisa mengubah segalanya. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, seperti senyum, sapaan, pengampunan, kerja jujur, atau doa yang tak terdengar. Tapi justru hal-hal kecil itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk dunia. Karena kerajaan surga tidak datang dalam sorotan besar, melainkan dalam hati yang setia, dalam tangan yang bekerja diam-diam, dalam kata-kata yang sederhana tetapi tulus. Demikian tadi, saudara-saudaraku, kisah dari keluarga Leknarto. Semoga membawa manfaat dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan berkah dalam.